علماء أسنى السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض فيهن خيرات حسان فبأي آلاء علماء ada yang ini berdiri apa? Ya, berdiri. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar wa jannatin wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn dzalikal khizyul 'adzim wa ukhra tuhibbuna nasrum minallahi wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatun fa'amanat ta'ifatun min bani Israil wa kafarat ta'ifah fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwihim fa'asbahu dhahirina. Alhamdulillah, yang saya hormati para mujahid di kampung apa ini Ustaz? Parung Kulon. Oh, Parung Kulon. Parung Kulon tuh barat. Ya Pak Haji ya, Pak Yai ya. Barat. Kulon itu barat. Kalau yang dari Amerika nggak tahu. Kulon itu apa? Barat. Yang saya hormati, yang pertama Khadim Ma'had Qalbin Salim, pimpinan pesantren Hati yang Bersih Qalbun Salim, Bapak Kiai Haji Asep Saifullah, guru saya, ya, guru ini pembimbing saya, dan juga istri beliau
Ibu Nyai Mulyana, Pak saja. Iya. Nyai Mulyana, SPD, termasuk keluarga beliau, ada putra beliau ini calon profesor. Amin. Ya, calon profesor. Ya. Kemudian Bapak Yai Syarifuddin Az-Zikra. Nah, ini Masya Allah, harusnya beliau yang lama ya, saya ingin dengerin ini, enak ya disampaikan oleh beliau ya, membuat hati menjadi tenang ya, itu ya, utang jadi lupa ya, utang jadi lunas ya, alhamdulillah. Insya Allah pulang dari sini utangnya lunas, amin. Ya Allah Maha Kaya, kata Pak Ustaz Asep, insya Allah utang lunas, duit banyak ya, hajat terkabul, istri soleha, yang penting jangan nambah lagi, karena banyak ibu-ibu ya, nggak boleh ya, ada satu aja nggak habis. Ustaz ya, Satu di sini. satu di Parung Kulon ya. Ustaz yang saya hormati juga Ustaz Ahmad Yani, pahlawan kita ya, pahlawan revolusi ya, sesuai namanya ini, mulia sekali Ustaz Ahmad Yani, Ustaz Haji Dedeng Jailani, Ustaz Anwar Hadi, Ustaz Sofyan Bewok, Haji Mansur, Haji Rusmana, Haji Herman, Bapak RT Sofyan Bonbon betul. Bon betul Pak Ustaz ya? Iya. Enggak salah ketik ya. Bapak RW Agus Kurniawan, Bapak RW Hormat Sarman HM, Bapak Ustadz Irsyad Mansur, Haji Aksep ya, betul ya, betul. Insyaallah. Dan Ustadzah Mumun. Soleh, ini orang-orang soleh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi semuanya. Amin. Dan Bapak Ibu jamaah yang tidak bisa disebutkan satu persatu, karena kalau disebutkan nanti ini bisa sampai kapan ya, nggak bisa nyari sarapan lagi ya, walaupun di sini udah ada sarapan. Ini berkah sekali Bapak Ibu semua ya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Jadi yang wajib kita puji, yang layak dipuji hanya Allah. Kalau selain Allah itu kecil, ya. Jadi jangan pengen dipuji, dicaci, biasa aja, gitu ya. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak malang. Nah, pokoknya hidupnya santai aja. Kalau dipuji alhamdulillah, semuanya milik Allah. Semua karena Allah tutupi. Ya kan? Coba kalau nggak Allah tutupi, waduh, ini terlalu banyak kesalahan kita ya. Terlalu banyak dosa kita, terlalu banyak tidak bersyukur kita, terlalu banyak ngeras itu Ustaz. Mengeluh. Nah, itu juga padahal adalah dosa yang sangat luar biasa ya. Tadi kata Pak Yai ya, kadang-kadang tidak ngurus orang tua ya. Orang tua jauh, nelpon aja jarang ya, WA aja jarang, apalagi transfer ya. Ya, nggak ada kan yang transfer 1 detik sekali? Nggak ada. Sebulan sekali aja perasaan cepet banget. Nah, gitu ya, alhamdulillah. Nah, gitu ya. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para Bapak Ibu, para jamaah yang berbahagia, sebetulnya tidak usah banyak-banyak tausiah. Tadi dengan baca ayat-ayat itu kita itu udah sungguh luar biasa. Ada 7 bekal. Kali ini kan 7 surat. 7 sunnah. Di sunnah di surat. Kalau saya 7 bekal. 7 7 bekal. bekal. Belum pernah ya? Kalau saja. Belum. Ya belum ya. Ada 7 bekal yang penting kita miliki.
Ada 7 bekal yang harus kita miliki, ada 7 bekal yang harus kita punyai. Kalau yang lain boleh punya, boleh enggak? Mobil boleh punya, boleh enggak? Boleh enggak? Punya boleh? Enggak punya boleh? Rumah boleh punya? Enggak punya? Istri boleh punya? Enggak punya? Sayang. Mubazir. Mubazir, ya. Tapi di sini banyakkan ibu-ibu, kenapa ya? Ya, ini apa ini sebagai bukti ayat Allah? Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Betul nggak ini? Saya ini ayat Allah itu nggak akan salah. Iya. Saya tidak menikah 2 istri, tapi ayat Allah itu tidak salah. Insyaallah. Cuma ibu-ibu ini siapkan kesalehannya ya. Pilihin. Sanggup. Kalau kata istri saya, langkahi dulu katanya gitu ya. Langkahi dulu mayatku. Waduh, serem amat kan. Nah, satu aja dah. Nggak habis ya. Yang penting Baik Bapak Ibu semua, yang pertama tadi 7 apa? 7 bekal. Yang pertama adalah iman, Islam, ihsan. Nah, itu. Ada 7 bekal. Yang pertama iman. Gitu ya. Jadi saya kecewa tuh. Ada ustadz, ya mungkin bukan ustadz, apa namanya itu kan? Suka membuat orang pusing. Kalau orang awam pusing ya. Kalau profesor enggak ya Pak Ustaz? Profesor harus pakai kacamata gitu. Sebetulnya bukan profesor, assoc prof. Udah dibaca itunya, apa namanya pamfletnya? Assoc prof. Kalau di tentara itu bintang 3 itu apa Pak Ustaz? Bintang 3 apa? Brigjen. Yang bintang 2 apa? Letjen, Maijen lah gitu lah, bintang 3-nya belum profesor. Assoc prof. Nah, saya ajarin nih. Kadang-kadang jangan malu-maluin gitu. Kalau ngasih gelar anak muda dokterandes. Dokterandes itu usia 60-an, Pak. Masa anak muda dikasih dokterandes gitu. Kalau dokterandes itu usia sepuh. Karena itu gelar lama ya. Gelar lama. Insinyur ya gelar lama. Insinyur Joko Widodo berarti gelar lama ya. Kalau sekarang kan sarjana engineering biasanya. Nah, gitu. Jadi yang pertama adalah iman. Mobil punya boleh, yang penting iman. Kaya boleh, yang penting miskin jangan. Kan kita pengen kaya ya. Insya Allah lunas semua utangnya ya. Insya Allah. Siapa yang punya utang? Insya Allah lunas semua ya. Kenapa iman? Karena iman itu adalah fondasi. Bapak Ibu kan suka ada pakai ayat Pak Ustaz diselewengin nih ya. Apa itu ayatnya itu? Anfa'uhum linnas, apa itu? Bukan ayat hadis. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Katanya yang penting bermanfaat bagi orang lain. Yang penting berguna bagi orang. Sehingga satu waktu misalnya ada pemilihan, ente milih yang beriman, yang penting seiman, apa yang penting tidak korupsi. Iman dulu. Kenapa dalilnya? Karena iman adalah pondasi. Di dalam Quran surat An-Nur, walladzina kafaru. Mana tadi putranya Pak Yai? Ini hafid ya. Lagi keluar. Walladzina kafaru a'maluhum. Hafal enggak ayatnya? Kasarabim mikiyati yasabuhu dham'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallaha indahu fawaffahu hisabahu wallahu sari'ul hisab.
أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من nur. Apa enggak ayat artinya? Nah, kira-kira begini Pak Ibu ya, orang yang tidak beriman, kalau saya bilang salah ucap bahaya, ini masuk online ya. Orang yang tidak beriman, orang kafir itu amalnya patahor nyumbang 1 miliar hilang, nyumbang 1 triliun hilang. Kemarin ada yang nyumbang 2 miliar gara-gara produknya diboikot. Gagal Pak Ustadz. Alah, nggak ngaruh gitu ya, nggak ngaruh itu tipu-tipu gitu ya. Membantu Zionis, ya kan. Kemudian setelah dihajar oleh netizen baru sadar produknya nggak laku, produknya hancur-hancuran. Kemudian nyumbang 2M. M itu apa? Banyak degree 2M itu ya. Coba sumbangi ke salinnya, apa saja? Jadi selesai. Mungkin nambah 5 tingkat nih. Insyaallah. Insyaallah ya, mudah-mudahan ya. Nah, ini menjadi penerang di kampung Parung Kulon. Ya, insyaallah ini cahaya di atas cahaya. Kan ada lagunya ya. Cahayanya di atas cahaya. Nah, ini seperti hafal nasihatnya. Jadi orang yang tidak beriman walaupun jabatannya tinggi, hartanya banyak, istrinya, rumahnya banyak, mobilnya banyak, bahkan kalau mau kemana-mana pakai jet pribadi, kalau tidak beriman tidak ada gunanya. Sebetulnya kalau mau jujur, yang paling kaya ini di sini, orang-orang sini. Karena barang siapa yang sholat 2 rakaat sebelum subuh, qobliyah subuh, itu baru qobliyah subuh aja. Khairum minad dunya wa ma, lebih baik dari dunia dan orang yang paling kaya saat ini duitnya berapa? Ada yang tahu? Belum pernah ngitung ya. Itu orang Jawa, Mas Elon. Tahu Mas Elon? Yang punya Twitter, Elon Musk. Elon Musk, Mas Elon kan orang Jawa. Kalau bahasa Inggris kan dibalik. New car, baru mobil kan. Kalau orang kita bilangnya mobil baru, Mas Elon. Kalau orang kita bilangnya Elon Musk. Kalau orang sono Elon Musk, kita Mas. Itu hartanya sekitar 4.000 triliun. Berapa itu kalau dikumpulin merah semua Pak? Iya. Masya Allah, duitnya banyak. Dibanding dengan jamaah qalbun salim, gak ada apa-apa. Karena khairum minad dunya wa ma. Tenang, kalau mereka punya Mas Elon, di Islam ada seorang yang lebih kaya dari Mas Elon. Mau tahu siapa yang paling kaya di dunia sepanjang sejarah? Ada yang tahu? Mas Sulaiman. Nabi Sulaiman. Hartanya berapa? Belum pernah dijelaskan Pak Ustaz. Belum hartanya. Waduh, ini perlu nih. Biar kita pamer nih. Kita punya teman, punya kiai, punya nabi yang paling kaya. Namanya Sulaiman, hartanya 20.000 triliun. Loh, kok bisa ngitung ya? Ya itu kan para ahli ya. Percaya aja sama para ahli. Gimana ngitungnya, kok bisa dihitung pakai rupiah? Iya kan, pakainya emas. Walaupun kalah sama orang Jawa. Saya orang Jawa nih, Jawa Brebes ya. Ya, emas Raswan. Berapa beratnya? 72 kilo. Iya kan?
Coba kalau semua orang Jawa digilo berapa ya, Mas? Itu ya. Jadi kalau ditanya orang paling kaya, ya Nabi Sulaiman. Mas Elon gak ada apa-apanya. Bahkan kemarin ada berita Mas Elon dalam satu malam rugi berapa ratus triliun. Sekali rugi triliun, Pak. Kalau kita rugi berapa? Masya Allah, alhamdulillah. Itu yang tidak dimiliki oleh Mas Elon, ketenangan. Mas Elon gak pernah zikir, kita pernah, sering, mungkin selalu. Sebagai seorang muslim pasti selalu berzikir kepada Allah di dalam setiap menit, setiap detik. Nah, ini satu lagi saya ingin jelaskan. Ada yang bilang Nabi Muhammad itu miskin. Mau tahu harta Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pernah ngitung? Nabi Muhammad, saya hafal nih jumlahnya, 1217 kilogram emas. Bukan gram ya. 1217 kilogram emas. Itu harta Rasulullah Shallallahu Alaihi. Tapi infaknya berapa coba? 1251 kilogram emas. Sekarang harga emas berapa? Ada yang tahu? Tahu ibu-ibu kepegadaian ya? Berapa tuh? Sekarang udah di atas 1 juta, 1.100.000, 1.170.000, 1 gram. Artinya apa? Artinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hartanya melebihi 1 triliun. Tetapi infaknya lebih dari itu. Artinya apa? Saya hitung sekitar 60% harta Rasulullah diinfakkan di jalan agama. Nah, ini saya Qalbun Salim ini mau saya kasih tahu ya. Kata Pak Yai Qadimul Ma'had, ini sudah habis 1 M lebih. Tadi bilang 10. Oh, kira nolnya ya. 1 M. Rumah beliau berapa coba? 300. Wallahualam. 400. Wow. Ini kalau rumahnya 400, ini 1 M, ini tadi infak, bukan beli pribadi. Enggak, beli umat. Wow. Kira-kira berapa infaknya Pak Yai? Lebih dari 60%? Alhamdulillah. Ya lebih. Ini tolong bantu ya. Ini kalau satu nyumbang 10 juta, ini ada 200 kali 10 2 M jadi Pak Yai. Jadi insyaallah jadi. Itu semua tergantung keimanan ya. Iman. Jadi orang yang tidak beriman, mau dia nyumbang 1 M, mau nyumbang 10 M, mau nyumbang 1 triliun, nggak ada gunanya. Tapi suka ada tuh yang nyeleneh. Coba ente pikir katanya, masa orang yang nggak nyumbang tapi beriman, orang yang nyumbang 1 triliun tidak beriman, masa yang masuk surga yang nggak nyumbang? Ampun guys. Ini pakai logika manusia. 1 triliun bagi Allah itu kecil. Ya cuma kita kadang keimanan, tergantung keimanan, benernya kecil ya. Ada 1 triliun kan banyak. Tapi bagi Allah kecil. Masya Allah. Jadi yang penting kita beriman. Maka tadi baca 7 surah. Ada 7 sunnah, itu semua adalah dalam rangka meningkatkan keimanan. Maka ada ayatnya kan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu yakin. Ada tafsir mengatakan yakin itu al-maut, maksudnya sampai imannya mantap. Dan kita tidak akan pernah sampai iman 100% mantap. Al-imanu yazidu wa yanqus. Apa itu artinya? Iman itu bertambah dan
kurang. Oleh karena itu pengajian-pengajian yang seperti inilah yang akan menambah keimanan. Insya Allah. Dan ini pahalanya ini Pak Yai ya, Masya Allah. Saya cukup kagum ya. Kan saya sering ke sini. Cuma Bapak Ibu nggak tahu aja ya. Saya itu sering ke sini. Mungkin lebih dari sekali Mas saja. Ya. Nah, lebih dari sekali. Sering lebih dari sekali ya. Dulu belum seperti ini. Saya nggak membayangkan ini jamaahnya sebanyak ini. Saya kemarin isi kuliah subuh jamaahnya paling 20. Jadi jamaahnya minggir-minggir nyender tiduran kan. Ini banyak alhamdulillah. Insya Allah inilah orang-orang yang imannya tinggi. Nanti ajak tetangganya. Saya yakin masih banyak yang belum datang ya. Nah, banyak yang belum datang apa banyak yang udah datang? Nanti sampai jalan penuh sana ya. Kalau nggak bisa ngelihat, nanti kita pasang TV Pak Ustadz ya. Sekarang mah modern. Ya. Jadi iman dulu. Termasuk kepada anak kita yang kita ajarkan pertama adalah iman. Luqman. Ini anak-anaknya belum banyak nih. Nanti katanya santrinya ada 2000 masa? Santri ada 2000 katanya, yang mukim ada 700. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ketika Luqman berbicara kepada anaknya, coba apa yang dibilang Luqman? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau musyrik kepada Allah. Sesungguhnya musyrik itu adalah kezaliman yang nyata. Masya Allah. Naudzu. Tuh, yang pertama ajarkan iman dulu. Jangan sampai musyrik, jangan sampai kafir. Ini kemarin ini cerita nih, saya ada tugas ya, namanya profesor suka gitu. Suka dikasih ongkos tiket ke Bali. Alhamdulillah jadi ke Bali. Kalau nggak mau malah mendingan untuk Kolbun Salim aja duitnya ya. Cuma ini tiketnya dikasih. Di Bali satu kamar sama yang tidak muslim. Satu kamar sama yang tidak muslim. Dia yang cerita ke saya, Pak, saya tidak muslim. Oh, tadinya mau saya ajak jamaah gitu ya, jamaah asar. Tapi dulu saya muslim. Wah, Masya Allah. Saya sampai kuliah masih muslim. Terus kapan Bapak nggak muslim? Katanya setelah mau nikah. Pas mau nikah, karena nggak boleh di KUA, karena istrinya non, maka dia pindah. Nah ini jangan sampai begini ya. Bahkan Allah menyampaikan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma ma'afid dunya ma'rufah. Itu. Wattabi' samila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kata Allah, orang tuamu saja kalau ngajak untuk musyrik, Pak ya, orang tua nggak usah diikuti. Tapi tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufah, tetap temani, gauli, urusi orang tua itu dengan cara baik. Misalnya orang tua bilang, gak usah ngaji ke Kolbun Salim. Nah itu jangan diikuti. Jangan diikuti ya. Wattabi sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'lamun. Yang pertama iman, yang kedua Islam. Sebetulnya iman tuh nggak usah tinggi-tinggi, nggak usah tahu apakah yang udah wafat bisa ngobrol dengan yang masih hidup, nggak usah. Karena itu ngapain cerita-cerita itu, capek-capek mikir. Cukup rukun iman itu satu, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada yang keempat apa? Rasul. Yang kelima iman kepada
Kiamat yang keenam, iman kepada qada dan usah mikir yang aneh-aneh itu. Saya sudah musing-musingin aja ya. Udah cukup menang aja. Yang kedua iman Islam. Yang kedua Islam. Islam itu rukunnya ada berapa? 1 syahadat, 2 3 4 5. Ya udah itu aja. Yang lain aksesoris. Apakah boleh melakukan yang lain? Boleh. Tahlil boleh, aksesoris. Maulid boleh. Kajian subuh boleh. Undang profesor boleh. Tapi itu aksesoris. Jangan sampai tahlil, jangan sampai maulid, jangan sampai kuliah subuh, undang Pak Yai, undang profesor, tidak sholat. Ini dalam ayatnya kan wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum tajiduhu indallah innallaha basirun bima ta'malun. Kira-kira artinya apa? Kalau kamu melakukan apapun, Allah kasih pahala. Tahlil boleh, kuliah subuh, tapi dua dulu tuh syaratnya. Wa aqimus sholata wa atuz. Kalau zakat itu hanya bagi yang mampu. Kalau nggak mampu nggak usah. Dapat zakat Pak. Itu Pak Yaya. Pak Yaya, masya Allah. Ketiga ihsan. Ihsan itu apa? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Ihsan itu adalah ketika kita beribadah itu seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita melihat Allah, kira-kira ibadahnya kayak gimana? Pasti jangan sampai ketika ibadah Allahu Akbar ini cicilan belum dibayar, ini anak belum dikasih jajan, SPP belum lunas. Tapi kalau ingat bahwa kita itu dilihat Allah, maka kita akan betul-betul khusyuk. Bagaimana cirinya khusyuk? Ciri khusyuk nih seperti Utsman bin Affan ketika beliau sholat habis perang, di betisnya ada panah. Nah, kalau dicabut sakit nggak? Pas lagi sholat dicabut nggak sakit? Nah, coba Bapak Ibu coba ya. Nah, coba kalau lagi ada yang sakit ya, cabut tuh. Nah, misalnya ada jarum masuk, nanti cabutnya pas sholat aja. Nah, gitu ya. Pas lagi sholat, karena sedang Hadirin Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Sebelum kita lanjut nomor 2, kita baca dulu sholawat. Salatullah salamullah ala kan 7 bekal. Yang kedua, belajar dan hormat kepada ulama. Ayat yang pertama turun bunyinya apa? Iqra. Bacalah. Suka baca? Terakhir kapan baca? Baca WA. Alhamdulillah. Sama aja. Buka WA juga sama. Itu kan suka ada yang ngenyek. Tuh malah bacanya WA nggak baca buku. Kan WA juga tulisan sama. Kalau yang dibaca WA-nya hal-hal yang bagus, misalnya tentang fatwa MUI, isinya ada 3, nomor 83 tahun 2023, persis dengan kelahiran aku.
Kira-kira tahun berapa lahir aku? 83. Jadi saya hafal karena sesuai dengan kelahiran. Fatwa MUI nomor 83 tahun 2000 tahun ini, tahun 2023 menyatakan bahwa satu, kita harus bantu Palestina, Pak Ustaz. Kalau tidak punya uang pakai doa. Kita doakan mudah-mudahan Palestina segera merdeka. Amin ya robbal. Kalau punya uang sumbangkan, bisa lewat kolbun misalnya. Misalnya punya uang 1 miliar, sumbangkan 500 untuk pesantren, 500 untuk Palestina, gitu ya. Punya uang 10 juta, 7 juta kolbun salim, 3 juta untuk Palestina, gitu. Jangan Palestina semua, Palestina juga, sini juga. Itu ya. Yang kedua apa? Kata fatwa MUI itu, yang kedua, pemerintah disarankan melakukan negosiasi. Seperti kemarin alhamdulillah tuh Bu Retno tegas di PBB kan. Wow. Alhamdulillah. Dan kemarin alhamdulillah di Monas beliau pakai kerudung, Pak Ustaz ya? Iya. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan pakai kerudung terus. Kayak jamaah ini ya. Kayak jamaah Kolbun Salim pakai kerudung. Gak ada yang gak pakai kerudung kan? Nggak tahu kalau di rumah ada. Ya. Di sini mah insya Allah. Itu yang kedua itu. Yang ketiga, diharamkan membeli produk-produk yang terang-terangan atau tidak terang-terangan membantu Zionis. Nah, Pak Ustadz kan saya emang nggak pernah beli barang itu ya, apalagi itu nggak usah. Ya. Kebetulan nih bocah-bocah nih, bapak ibu ya, ibu-ibu ya, bocah itu senang banget tuh produk-produk itu ya. Kalau saya nggak suka, kenapa nggak suka? Mahal. 50.000 segelas. Coba beli kopi ini berapa? Kiai? Wah, 1.000. Kalau itu sendiri 1.500 ya. Kalau di warung kopi 4.000. Nah, 3.000, kadang 4.000. Kalau di ini di rest area 8.000, Pak. Iya. Saya kaget kok bisa beda-beda harganya ya. Nah, Masya Allah. Ya. Itu. Fatwa MUI begitu, alhamdulillah. Gitu ya, alhamdulillah ya. Kita terus belajar baca ya. Banyak baca. Ini ibu-ibu yang pakai kacamata, saya yakin karena banyak baca. Amin ya rabbal. Iya, karena banyak baca Quran, baca hadis, baca buku, baca WA, baca Instagram, baca Twitter, baca. Tetapi yang kita baca adalah hal-hal yang baik. Dan yang selanjutnya, hormati ulama, baca dan hormati ulama. Karena ada hadisnya kan, saya nggak tahu sahih apa enggak. Katanya barang siapa yang menjauhi ulama nih Pak Yai ya, kalau jarang undang ulama nih, undangnya dangdut doang. Dangdut, hiburan itu ya, pesulap diundang, ulama nggak diundang. Humoris apa, komika, ulama undang lah. Kalau jarang undang ulama, ada 3. Yang pertama, hidupnya tidak akan berkah, na'udzu. Yang kedua, akan dipimpin oleh pemimpin yang zalim, na'udzu. Yang ketiga, matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Ini yang ditakut oleh kita, na'udzu. Ulama. Ini Pak Yai, putranya para kiai di sini. Tolong mulai sekarang jangan lebih menghormati orang kaya dibanding dengan ulama. Jangan lebih menghormati pejabat dibanding dengan ulama. Saya kemarin Bapak Ibu alhamdulillah dapat tugas ke Jawa Timur, Probolinggo. Ada satu pesantren, santrinya 15.000. Kalau di sana para pejabat tuh datang ke ulama, datang, tunduk, minta doa. Itu artinya menghormati
Kata saya kalau yang di sono kebalikannya. Nah, misalnya ada satu acara nih, yang saya hormati Bapak pimpinan, yang saya hormati Bapak ketua, yang saya hormati Bapak pejabat, yang saya hormati orang kaya, yang terakhir baru Pak Yai. Itu nggak boleh. Kiai dulu. Yang saya hormati Pak Kiai, yang saya hormati Pak Ustaz, yang saya hormati. Kalau di sini RT-nya pun ulama insya Allah ya. Para haji baru pejabat. Jangan dibalik ya. Salah. Kalaupun ada bupati terakhir tuh, dulu saya pesantren di Tasik begitu. Misalnya ada bupati, ada kiai dulu. Al-Mukarram, para kiai baru Bapak Bupati. Nah gitu ya. Nah, hormati ulama, cintai ulama ya. Gitu ya. Syukur-syukur bekelin ulama. Amin ya rabbal. Nah, yang nggak usah gede-gede dah. Kalau ulama mah yang nggak usah gede-gede ya. Nolnya 7 aja lumayan. Canda ya. Jangan dianggap canda ya. Nah, serius. Nah gitu ya. Baik, itu yang kedua. Ini udah berapa menit? Yang ketiga, membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kalamullah al-munazzalu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bitilawati. Satu-satunya buku, satu-satunya bacaan yang ketika dibaca dapat pahala adalah Al-Quran. Masya Allah. Ini putranya Pak Yai udah berapa juz? 30. Kalau Bapak Ibu udah berapa juz? Juz apa juz? Nah, jangan salah itu. Juz melon, juz apel. Nah, 2. Ini penelitian saya ini Pak Ustadz ya. Penelitian terus terang ini. Saya belum pernah menemukan orang kelaparan dia hafiz. Kalau mau jadi orang kaya jadi hafiz. Saya nggak pernah nemu ada orang kelaparan dia hafiz. Iya, malah gemuk. Iya, saya tadi kok gede banget sekarang ya, alhamdulillah. Susunya cocok. Padahal belum punya bini. Jadi kalau mau anaknya keturunannya hebat, Quran. Udah aman. Kalau sarjana yang miskin kelaparan itu banyak. Bahkan kemarin ada di Instagram, saya pernah lihat alumni salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Bahkan dia dulu waktu kuliahnya pinter, itu ODGJ ya namanya ya. Ya Allah. Masya Allah. Gila. Setelah dicek katanya gara-gara perempuan. Apa itu perempuan? Gara-gara ditolak oleh calon mertua. Pasti mertuanya bukan kaum muslim ya. Pasti itu bukan orang sini ya kan ya, Masya Allah. Jadi kalau mau berkah insya Allah baca Quran. Ini tahadus bin nikmah. Setelah saya udah doktor alhamdulillah nih Bapak Ibu ya. Dokter itu kan S berapa? Nggak ada S4 kan? Nah, saya bilang saya mau ngapain lagi. Nah ini saya sedikit-sedikit baca Quran, hafalin ayat itu. Saya merasa nih banyak job-job baru Pak Yai. Iya. Bukannya ceramah nih. Yang termasuk ceramah apa saja? Iya. Alhamdulillah. Bahkan kalau Jumatan, alhamdulillah setahun tuh hampir full. Hampir full setahun ya. Setahun kan ada berapa Jumat Pak Yai? Ada 52. Jam sekarang udah 20 Jumat untuk tahun depan. Kata saya jangan-jangan karena saya ngapal Quran walaupun belum 30 juz ya. Gitu ya. Masya Allah Bapak. Jadi bacalah Al-Quran. Itu nomor 3. Nomor 4, nomor 5,
nomor 6, nomor 7, nomor 4 zikir. Ini udah. Nomor 5 sedekah, zakat, infak, sedekah. Nah, ini bisa ke sini kalau sedekah ya, ke Qabul Salim ya. Saya lanjutkan ya. Nomor 6 jihad. Jihad itu tidak harus perang. Wajah wa tujahiduna bi amwalikum. Kalau dalam keadaan aman nggak usah perang Bapak Ibu. Bawa bedil lah di duren di mana ini warung kurung ngapain? Di sini mah jihadnya pakai uang. Masukin yang merah ya, yang biru, apalagi yang 10.000 warna apa? Ungu, yang kuning ya, yang hijau. Cuma birunya yang kalau bisa jangan yang 2.000 ya. Kalau bisa ya, walaupun mirip ya, mirip 2.000 sekarang sama 50 mirip tuh. Yang terakhir sabar, syukur dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wala taqulu, hafal enggak? Liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim bal ahya'un walakin la tash'urun. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi. Semua takut Pak. Pimpinan takut kalau segera berakhir masa jabatannya, takut juga. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiriz sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Jadi innalillahi itu jangan hanya ketika ada yang wafat, kesandung innalillahi itu. Apalagi motor kuncinya hilang, innalillahi ya itu. Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tadi ada 7 bekal ya. Ada 7 bekal. 1 iman, Islam, ihsan. 2 belajar dan hormat kepada jangan ulama. Nah, ini yang kita hormati adalah ulama. Jangan ubaru ya. Nah, ulama. Kadang-kadang ubaru dihormati, ulama enggak. Bacalah Al-Quran, zikirlah kepada Allah, bersedekah, sabar, syukur dan sholat. Insya Allah. Bapak Ibu jamaah, para kiai, para ustadz, itu aja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu. Kita saling mendoakan. Mudah-mudahan kita sehat semua, amin. Mudah-mudahan kita rezekinya luas, amin. Mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah, amin. Dan mudah-mudahan kita senantiasa husnul khotimah. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah. Masyaallah. Waalaikumsalam.